melaksanakan PMO di tingkat level sekolah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara PMO ini. Kemudian PMO ini dilaksanakan sesuai dengan perintah dari sana bahwa pelaksanaan di level sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah. Tapi dalam pelaksanaannya marilah kita bersama-sama untuk belajar bersama ya, karena dalam pelaksanaannya mungkin nanti lebih kepada hasil seperti yang telah waktu itu dikerjakan ya. Semua kan sudah membuat asesmen dengan Pak Hilman kan, terus dituangkan ke dalam modul. Masih ada kan modulnya? Asesmen dan modulnya ya, masih adanya. Nah itu dasarnya itu aja dulu yang sudah punya, karena kita kan belajar dari dasar dulu asesmen dituangkan ke modul. Sekarang modulnya adalah modul yang berdiferensiasi. Nah, apa itu modul yang berdiferensiasi? Asesmen dulu, yang kan cara awalnya dari asesmen. Pengertian asesmen. Ya. Coba Putres bacakan. Dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah itu berarti sebelum menyusun modul itu kita menyusun asesmen dulu, anak-anak di asesmen dulu sebagai bahan untuk penyusunan modul, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Nanti kita lihat bersama bagaimana penyusunannya seperti apa dan bagaimana kita diskusikan bersama. Nah, asesmen itu ada 3 macam, Chris. Enggak. Asesmen itu ada 3 macam. Yang pertama, asesmen perkembangan, yaitu proses pengumpulan data atau informasi secara sistematis terhadap aspek-aspek perkembangan anak yang diduga berpengaruh terhadap prestasi akademik, seperti gangguan motorik, persepsi, atensi, memori, bahasa, dan sebagainya. Asesmen akademik yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dalam bidang akademik, seperti kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan asesmen non-akademik yaitu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan dan perencanaan. Nah itu ya, dari ketiga asesmen ini kita mungkin nanti bisa dipilih yang mana dulu. Misalkan kok mungkin kita banyak mau pakai beberapa asesmen dalam satu modul ya, kita pilih dulu misalnya asesmen perkembangan. Dan perkembangan anak kita kan lain-lain ya, dalam satu kelas. Misalnya di kelas Bu Dewi sama tidak perkembangannya, seperti Rani kan usianya berapa, tapi dalam kemampuannya seperti anak di usia berapa, dan anak yang satu dengan yang lain pasti kan tidak sama ya. Dalam satu kelas pasti tidak sama anak misalnya Daya, Rani, dan siapa Aji ya, Sira. Nah dari keempat anak itu sama tidak sama. Nah dari keempat anak itu nanti di asesmen kita ambil asesmen apa, ditentukan dulu asesmen apa yang dipakai
satu persatu pasti dari ibu rumah hafal ya. Yang ini mah misalnya sudah bisa bicara, yang satunya bicara tapi belum jelas misalnya ya. Misalnya yang satunya lagi sudah bisa menjelaskan sedikit tapi belum banyak gitu. Nanti dituangkan ke dalam kegiatan belajar mengajarnya seperti apa ya. Dan mungkin itu salah satu contohnya. Kemudian pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Nah, pembelajaran diferensiasi itu sebetulnya dari dulu juga mungkin sudah ada ya. Kita itu kan memakai pelajaran individual ya. Tapi kalau dulu itu kan terpisah ya pembelajaran individualnya. Mengetahui berapa jumlah siswa kita yang visual, berapa kurang cepat, sehingga kita berdasarkan maka itulah nanti kita tulis kegiatannya. Maka di dalam model yang digunakan itu jelas, modelnya misalnya problems learning, pendekatannya adalah saintifik, metodenya mungkin saja penugasan dan diskusi. Jadi jelas kita tuliskan. Setelah selesai model, baru kita masuk ke tipe pembelajaran. Nah ini langsung kita copy paste atau kita ambil satu boleh. Jadi manfaat tersebut nantinya dapat dipakai dari kehidupan sehari-hari kontekstual. Kemudian pahami lingkungan ini, membuat pahami lingkungan ini, kita baca dengan konteks kehidupan siswa. Nanti kan ada yang iya, ada yang tidak. Anak bisa atau enggak? Kalau bisa itu berarti itu jadi kemampuan awal siswa. Yang bisa itu dimasukkan di modul ajar. Nah, yang ini profil peserta itu kan sama semua bikin bisa. Berarti sama namanya. Karena orang yang sama akhirnya kepentingan ada yang beda gitu benar ya. Tidak ada yang beda, ada yang sama. Menentukan fase itu sesuai kemampuan atau sesuai kelas? Sesuai kemampuan, karena idealnya memang kelas 3 dan 4 itu fase B idealnya, tapi kalau fase A nya belum dikuasai walaupun sudah kelas 3 tetap pakai fase A. Apa tuh kayak orang sudah tahu ya? Kamu anak ayo. Ibu-ibu dan bapak guru semuanya, kegiatan PMO sekolah hari ini sudah berakhir karena waktunya sudah sore. Kita cukupkan sampai di sini. Bagi bapak ibu yang belum menyelesaikan tugas, berarti kerjaan di rumah ya harus diselesaikan. Terima kasih kepada semuanya. Semoga kegiatan hari ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.